Assalamualaikum guys. Hai. Good afternoon. Selamat sore. Can you hear my voice? Kedengaran nggak suara Miss? Kedengaran. Alhamdulillah. Alamin. Oke deh. Okay. Before we start learning the lesson for today, sebelum kita mulai belajar, karena teman-temannya belum banyak yang datang, kita start with Canva ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat games tangkap aku. Nah, kayak apa sih games tangkap aku? Kita lihat ya. Nah, kita akan membuat seperti ini ya. We are going to make screenshot games, catch me if you can. Jadi games ini nanti akan bisa ditangkap oleh, misalnya bisa di screenshot ya, bisa di screenshot pakai handphone. Siapa yang bisa menangkap bendanya yang di tengah ya. Jadi harus bisa ditangkap ya. So, I give you several minutes. Miss kasih beberapa menit biar kalian menentukan kira-kira mau bikin apa. Temanya apa misalnya? Miss mau nangkep es krim, berarti di bagian belakangnya ada truk es krim. Atau misalnya Miss mau nangkep maling, misalnya I would like to catch a thief, bagian belakangnya berarti perumahan. Atau misalnya mau menangkap apa ya? Menangkap kambing, misalnya you would like to catch a goat or a sheep. Berarti halaman belakangnya dikasih gambar farm atau peternakan ya. Dipikirkan dulu selama 2 menit mau bikin apa ya. Oke. Okay. Oke, kita pergi ke sini ya, custom size. Ini adanya di home button ya. Custom size, bagian width sama height-nya, lebar dan tingginya, isikan 1080 ya. Ini juga sama, 1080 pixel. Tapi gunakan yang ini ya, animated social media. Karena kita mau biar gambarnya bisa bergerak ya. Jangan yang Instagram post ya, tapi animated social media. Because we want the picture to be able to move and we are going to insert the music. Jadi ini sebenarnya formatnya video, tetapi ketika dimainkan di handphone nanti bisa di screenshot ya. Jadi pastikan games yang kalian buat nanti itu bisa di screenshot ya. Okay, we are going to start with the blank document. Kita akan mulai dengan blank document. Ini ada timernya. You see here, there's a timer.
Klik on the timer, klik timernya, kemudian setting waktunya ke yang paling minimum ya, 0.1 second, 0,1 detik ya. Ini ada timingnya, setel ke paling minimum ya. Ya, 0.1 second. Karena kita mau gambarnya bergerak dengan cepat ya. And then we go to the element. Kita pergi ke element. Every time you would like to insert the picture, every time you would like to add sound ya, pictures, graphics, you go to the element. Nah, sekarang Miss klik latarnya. I'm going to change the background first. Miss klik di latarnya, and then click on this square, and then you are going to choose what color that you would like to use ya. Oke, my theme for today, Miss hari ini mau nangkap penjahat. I'm going to catch a thief. Berarti Miss akan membutuhkan gambar penjahat dan gambar rumah. Sebentar ya. We go to the element. Let's go. Nah, the first thing you need to do is to make the background ya. Bikin backgroundnya ya. Misalnya Miss mau nangkap maling. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi karena Miss mau nangkep maling, catch a thief, maka gambar di belakangnya rumahnya misalkan taruh di belakang pakai rumah ya, perumahan ya. I'm going to insert the picture of a house. There you go. I'm going to make it bigger. I'm going to make the house looks bigger. And then after that, kalau perumahan itu kan biasanya pakai pagar ya, pakai pagar. So I'm going to go to this element again, and then type fence, pagar ya, fence. Go to this one. Nah, misalkan cari gambar fence yang mana ya? Yang ini. I'm going to go with this one. With this fence, you can change the color. Gambarnya bisa diganti ya. Bukan gambarnya. You can bisa diganti warnanya. You can change the color of the fence. Hold on. Miss besarkan lagi. Kebesaran. It's too big. I think this will be enough. Hold on, let me make it bigger one more time. Nah, kemudian kita ganti gambar fence-nya ya. We change the color ya. I'm going to go with black. And this one I'm going to go with, hold on. Apa ya? Kalian sambil kerjakan ya, sambil diedit ya, yang sudah buka Canva ya. Miss sambil ganti gambar fence-nya dulu sebentar. Ini cara dapatkan gambar 1000 pixel. You don't have to follow exactly as I make. Nggak perlu seperti Miss ya. You don't have to follow exactly. Use your own imagination. Buatlah sekreatif kalian. Kalian pasti keren-keren banget ya. Jadi tentukan temanya. Kira-kira mau gambar apa? Nah ini. Okay. I'm going to go with. Okay. Nah, alright. So after this, setelah selesai gambar background-nya, I'm going to give a title. Miss mau kasih judul ya. Judulnya adalah Catch Me If You Can. Tangkap aku kalau kamu bisa ya. Catch Me If You Can. We go to text ya. Jadi nanti tujuan permainan ini adalah siap mencari, dibagikan ke teman-teman ya. Bagikan ke teman-teman, kira-kira siapa yang bisa men-screenshot, who can screenshot my picture gitu ya. Okay, we are going to write the title, Catch Me If You Can ya.
Nah, judul sudah, kemudian rumahnya sudah. Sekarang yang mau kita tangkap. Siapa yang mau kita tangkap? Who are we going to catch? Maling. Maling itu bahasa Inggrisnya adalah thief. Ini kelihatan nggak ya? Atau Miss ganti aja backgroundnya jadi hitam kali ya? Atau jadi ini aja. Nah, kelihatan ya? So, we are going to catch a thief. The element namanya adalah thief. Maling. Nah, cari cari gambar yang kalian bisa ganti warnanya ya. Find a picture that you can change the color. Jadi kita akan bermain dengan warnanya. Coba bisa cari dulu ya, mana yang bisa diganti warnanya ya. Sebentar ya. Nah, ini dia ya. Taunya dari mana bisa diganti warnanya nih? Ketika kalian klik gambar orangnya, ya. When you click the person, the picture of this person, kalian lihat di sini ada gambarnya ya. Ada warna-warnanya. It means that you can change the color. Sekarang sebelum diganti warnanya, duplicate it first. Kita duplikat dulu sebentar. Kita besarkan dulu gambar malingnya, ya. We make the picture of the thief bigger, ya, slightly bigger. And then ini ada tanda tambah, ya, plus duplicate. Kemudian kita pindahkan ke sini orangnya. Kita mundurkan ya, mundurkan sampai ujung, tapi jangan sampai hilang. Nah, sampai kelihatan sedikit. Yang ini, this person we make all black. Kita jadikan semua hitam ya. Change it to all black. Karena kita mau jadikan ini sebagai bayangan ya. Change it to all black ya. All black. There we go. All black. Nah, sudah ya. Nah, kemudian setelah selesai ini, catch me if you can. Oh, don't forget, ketinggalan. Kalian jangan lupa tuliskan nama ya. Ini I'm going to duplicate the text. Miss duplicate dulu teksnya. Nah, kemudian kasih nama kalian. You can put your name at the bottom of the page. For example, like this. Di pojok aja biar tidak mengganggu ininya. Go English. There you go. Nah, setelah selesai. Kok ini warnanya nah, sudah ya. Nah, setelah itu, when you're done, kita akan duplicate halamannya. We are going to duplicate the page ya. Jadi kalian pastikan di halaman pertama semua detail sudah selesai. Make sure that on the first page you have already put all the details. Semua detailnya sudah selesai. Jangan ada yang ketinggalan ya. Ya rumahnya, pagarnya, orangnya, atau misalnya mau gambar kayak truk es krim seperti tadi Miss, berarti truk es krimnya dikasih gambarnya, kemudian gambar ice creamnya ya. Make sure that all details are completed. Oh, maybe you can put the picture of a tree ya, tambahin gambar pohon mungkin ya, biar cantik. Let's see, do we have any tree that looks nice for this picture? Oh, let me use this one. Oke, ini buat aksen aja. Klik kanan, right click, kemudian send backward. Taruh di belakang, send to back, sorry. Taruh di belakang. Nah, gambar pohonnya bisa di belakang, bisa dikecilkan seperti ini. Atau dipanjangkan. Nah, ini ya. Nah, itu di belakang. As an accent, jadi buat aksen aja biar nggak terlalu sepi. Nah, itu ya. Gitu deh. Oke. Kemudian, setelah selesai, duplicate the page. Atau mau kasih gambar bintang, stars gitu, mungkin karena ini malam-malam ya. Stars. Cari yang ini. Ini kita hilangkan dulu background-nya, edit image, remove the background.
Nah, now the background is already removed. Oh, tapi ini masih ada yang putih-putih yang nggak bisa dipakai. Oke, kalau kita cari bintang yang lain aja ya. Find other stars. Okay, let me see. Oh, this one can we use? Alright, you can this. Ini bisa dipakai ini ya. Make it smaller, jadi biar kelihatan cantik di situ. There you go. Ini buat kecil ya. Kalau mau bintangnya agak banyak, duplicate it, duplicate, ya, kemudian pindahkan ke sebelah sini. Gitu ya, duplicate lagi, pindahkan ke bawah gitu ya, biar kelihatannya penuh. Duplicate lagi, and then right click, biar nggak numpuk di rumahnya, send to back. Nah, pindahkan ke belakang. Gitu, cantik ya sekarang ya. Duplicate again, click again, duplicate lagi, pindahkan ke sini. Ya, ini karena dia numpuk di atas rumahnya, send to back. Send to back. Nah, sudah ya? Sudah cantik ya? Oke, sekarang kita duplicate page-nya. Kita duplikasi halamannya. Duplicate page. Nah, sekarang kita membuat efek animasinya, efek bergerak. Oke, sekarang kita pindah ke halaman kedua ya. Ini kita sudah di halaman pertama, sekarang kita ke halaman kedua ya. Sama ya, antara yang pertama dan kedua ini sama ya. Sekarang, karena di halaman pertama dia di sini letaknya, ya. Kemudian di halaman kedua kita majukan sedikit ya. We move this person a bit forward. Kita majukan sedikit ke depan. Nah, majukan sedikit ke depan ya. Kemudian setelah selesai, duplicate page lagi. Duplicate lagi halamannya. Gavin, yes, you can make this on your phone, Gavin. Bisa sayang. You can ask your mom to install Canva on your phone ya. Nah ini sekarang ini kan satu ya, satu, kedua. Sekarang yang ketiga ya. Nah sekarang halaman ketiga on the third page ini kan sudah maju segini ya. Halaman ketiga majukan lagi sedikit. Nah seperti ini. And then duplicate again. Terus seperti itu ya. Semakin banyak kalian membuat gerakan, the more movement you make, the longer the video is. Jadi semakin banyak gerakannya, semakin panjang videonya. Nah, ini halaman 3 sudah seperti ini. Halaman 4 majukan lagi sedikit ya. Majukan lagi sedikit. Seperti ini. Ya. Kemudian duplicate page lagi. Duplicate page lagi di halaman berikutnya nih ya. Sekarang sudah halaman ini. Nah, majukan lagi. Duplicate page. Nah, majukan lagi sedikit. Duplicate lagi page-nya. Terus seperti itu sampai nanti ketemu di tengah. Duplicate page ya. Ini halaman 6, 7, oke, 7th page. Halaman ke-7 majukan lagi sedikit. Nah, ini majukan lagi sedikit. Nah, seperti ini. Duplicate page lagi. Oke, di halaman 9 sudah ya. Sudah di halaman 8, the 8th page. Majukan lagi sedikit. Terus, ini halaman ke-8, majukan lagi sedikit. Sebentar ya, majukan lagi sedikit ke sini. Nah, kemudian setelah itu duplicate lagi. Ini halaman 9, majukan lagi sedikit. Duplicate again. 10th page, majukan lagi. Nah, ini harus pas ya. Halaman ke-10 ini harus pas ya. Tidak harus halaman 10 ya. Harus ada yang pas posisinya. Jadi, biar nanti teman-teman bisa saling men-screenshot ya. Ini halaman ke-10, duplicate lagi. Sekarang kita maju ke depan ya. Ya, 11th page, halaman ke-11, dia maju segini sedikit. Oke. Maju lagi, duplicate lagi. Duplicate again. Kemudian, ini halaman kita sekarang turun ke halaman 13 ya, tadi halaman 12 ya. 11, 12 sudah sedikit maju, sudah maju belum? 11. Oke, ini Miss mundurin dulu berarti. Ini terlalu maju, yang halaman 11-nya terlalu maju. Mundurin sedikit. Halaman 12-nya segini. Halaman 13-nya lebih maju lagi ya. Page 13, ya, maju lagi. Duplicate again. Terus ya, sampai habis ya. Page 14. Duplicate lagi. Halaman 15. Oh, sudah halaman 15, 15, kita lihat, kita cek dulu ke atas ya. 14, 15 sudah makin maju. 14. Sini.
Sambil sering-sering dicek ya, biar urutannya bagus ya. 14, 15 ke sini, 16-nya sampai dia. Nah, sudah di sini ya. Sudah di ujung, kepalanya hilang. Nah, ini ya. Sekarang kita duplikat lagi ya. Duplikat lagi, kita buat gerakan mundur ke belakang. We are going to make it backward ya. Sekarang sudah sampai di sini, backward. Halaman ke-17 mundur ya. Mundur ya. Mundur. Duplikat lagi ya. Duplikat lagi. Duplikat lagi page-nya. Sekarang kita ke halaman 18, page 18. Mundur lagi ya. Terus ya sampai akhirnya kita kembali ke posisi tadi ke belakang ya. Mundur ya. Duplicate page. Sekarang halaman 19, page 19. Backward again. Duplicate again. 20, backward again. Duplicate again. 21. Ya, pas ya. 21 pas ya. 21 is right on top of the first image. Page 22, terus mundur lagi ya. 22, duplicate again. 23, backward again. 24, backward again. Terus ya. 25, halaman 25 ya. Halaman 25, oke. 24, 25, oke. Backward again, backward, and then see 26. Kita lihat halaman 26 di bawah posisinya. Oke, halaman 26. Oke, 26. Another one, page 27. Ya, kita lihat. Oh, ternyata dia menduplikasi 2 halaman. Kita 27 ke sini. And then the last one, page 28 terakhir. Nah, sudah selesai. Ya, sekarang terakhir, the last thing that you need to do is to add the music. Ya, go to the audio. Nah, karena ini temanya adalah maling, ya, the theme is to catch a thief, so we are going to find the person screaming. Kita mau cari coba suara orang lari, suara orang teriak, screaming. Suara orang teriak kita coba ya, screaming sound. Nah, kita coba cari di sini yang suara yang sering dipakai ya. Sebentar ya. Nah, ini ada suara screaming, ada suara screaming zombie, screaming zombie, screaming children. Kayaknya nggak mungkin zombie ya, karena ini bukan zombie. Kita coba scream male ya. Scream male itu adalah suara laki-laki berteriak. Coba kita coba scream male. Oke, kita coba ya. Okay, let's hear this one. Oke. It's not exactly as I want. Kayaknya nggak seperti ngeri. Scary. Oke, coba ini ya soalnya kan dikejar maling ya. Dikejar maling, dikejar massa ya. Jadi dia takut ya. Cuman kok ini mukanya bahagia ya. Nah, sekarang kita coba ya. Bener nggak tadi urut-urutannya ya? We are going to preview this animation before we are going to download it. Hold on, kita coba ya.
Oke, sudah betul. Cuman karena nih laptopnya agak sedikit lambat, maka animasinya nggak terlalu kelihatan. Nah, the last thing that you would like to do, oh, ini page-nya sampai berapa? Liana, terserah Liana. Liana mau bikin semakin panjang, jadi kalau jaraknya dibuat sedikit-sedikit itu akan semakin lama. Liana lihat di sini, ini adalah menitnya. Ini 2.8 second, 2 menit 8 detik. Ini kalau kita bikin halamannya sampai dengan 28. Kalau Liana mau bikin lebih panjang, misalnya 40 halaman, misalnya gerakannya nggak cuman kanan kiri tapi atas bawah juga ada, atau dia serong gitu ya, diagonally, itu bisa lebih panjang. Up to you, depend on you ya. Semakin jaraknya pendek-pendek, semakin banyak halamannya, semakin lama durasinya. Ini durasinya cuma 2,8 detik ya. Then when you're finished, don't forget to share it ya, download. Choose the MP4 video ya, bentuknya biar kedengaran suaranya, and then you download. Kemudian di download. Nah, now the video is being downloaded ya. Videonya sekarang sudah terdownload. Nah, ini ya. Then you can check on your computer or you check on your phone that the file is already downloaded. Ini sudah selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai dikirim ke grup ya, dikirimkan ke grup, nanti biar saling coba ya, saling coba kira-kira bisa nggak saling men-screenshot gambar masing-masing. Boleh tangkap es krim, tangkap kambing, atau misalnya mau nangkep mobil, tangkap apa lagi ya, tangkap burung ya, up to you. Jadi background-nya disesuaikan dengan tema yang kalian pilih. Nah, ini sudah. There you go. We're done. Ya. Nanti bisa dicari-cari, ada ghost scream, ada zombie. Coba tadi ada zombie mana? Kids scream. Ini anak-anak teriak gimana suaranya? Oke. Itu kalau anak-anak ya, kalau tadi zombie yang mana ya? Ini kalau mau ketangkep zombie misalnya. Oke, coba. Zombie scream. Let's hear it. Oh, monster insect. Oh, okay. Oke. Alright. Jadi seperti itu sudah selesai untuk Okay, we're done for this session for screenshot games. Silahkan dicoba ya. You can do it as creative as you want ya. Terserah mau gambarnya apa, backgroundnya apa yang mau ditangkap, up to you. Sekarang kita lanjut ke belajar bahasa Inggris ya. Oke. Oke, jadi kan kemarin belajar mengenai subjek dan objek pronoun ya. Jadi subjek pronoun sama objek pronoun. Apa itu pronoun? Ada yang masih ingat what is pronoun? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Pronoun itu apa Pronoun ya? itu kata ganti. Pinter banget. Kata ganti yang menjelaskan apa? Kata ganti itu untuk apa namanya? Ada dua ya, ada objek, ada subjek. Coba Miss minta tolong, subjek pronoun itu apa aja ya sayangku ya? Subjek pronoun yuk, boleh tolong disebutkan Miss lupa loh. Coba beri bantuin Miss yuk. I forgot. Silahkan. You. Yep. Iya betul we. Pinter terus lagi. Oke, terus. Yep. Yes, good. Yes. It. Very good. You, we, they, he, she, it. Oke. Kemudian ini kan kalau di depan kalimat, Miss lupa loh, tolongin ya. Kalau jadi objek pronoun gimana ya? I jadi apa ya? Me. Ya, pinter banget. Sebentar Miss tarik dulu ini ininya ya, halamannya ya. Pinter sekali. I menjadi me. You menjadi? You.
Good tetap job. You tetap you. Kalau we, us. good job you guys. Lo kok ke sana tarik. We jadi us. Kalau they Them. jadi them. Kalau they are itu untuk ini, they are itu untuk to be ya. She menjadi Her. 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 Good job. She menjadi her. Ini kenapa ketik sendiri nih? He menjadi Him. kali. He menjadi him. Well done. It menjadi it. Nah, ini kan bicara mengenai subjek sama objek. Contohnya, tolong telepon saya. Please call me. Ya, itu sebagai objek. Tapi kalau misalnya saya makan bakso, I eat meatball. Ya, kamu beli mobil. You buy a car. Ya, tapi misalnya belikan mobil untuk kami. Buy a car for kami kan we. Kalau di belakang menjadi us. Buy a car for us misalnya. Nah, kalau sekarang kita juga bicara mengenai tadi sudah ada ya. Sekarang kita menjadi possessive adjective sama possessive pronoun. Nah, kalau bicara mengenai possessive adjective and pronoun, ini artinya kepemilikan. Milik siapa ya? .tv Possessive adjectives and possessive pronouns. When do we use possessive adjectives and pronouns? To refer to possessions and to indicate ownership of something. Gavin, boleh bantu Miss nggak? Could you please help me read the sentence to revert to? Baca Kak, Miss. Iya sayang. Yang warna kuning atau warna putih, Miss? The yellow one, please. This one, the yellow one. To revert. To refer to possession and to Indicate indicate for ownership. ownership of something. Pinter. Jadi, kalau kita bicara mengenai possession, artinya kepemilikan. To indicate ownership of something untuk menjelaskan kepemilikan seseorang terhadap suatu benda. Ya, ini contoh kalimatnya. Possessive adjectives. My car is red. Your shoes are blue. his, her, its. His hair is grey. Our jobs are fun. their house is big. Okay, Raffi, could you please read the first and the second sentence? Your shoes are blue. Good. Yang my juga Raffi, My car is red. Very good. Thank you, Raffi. Jadi, kalau ini possessions itu, ini namanya possessive adjective. Ingat-ingat ya, possessive adjective itu dia letaknya di depan kata benda. Nih ya, my car is red. Kata bendanya yang mana? Yang mana kata bendanya? Yang Hi. car. Ini Oh, kata iya. benda. Kalau yang my ini adalah possessive adjective-nya. Jadi, si possessive adjective itu ada my, ada your, ada his, ada her, ada its, ada our, ada their ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa kepemilikan seseorang ya. Jadi my car is red. Letaknya selalu di depan kata benda. Oke, sekarang berikutnya. Your shoes are blue. Coba Miss mau tanya, kalau your shoes are blue, berarti yang mana kata bendanya? Which one is the noun? Shoes. Yes, shoes. Very good. Kata bendanya adalah shoes. Sepatu kamu biru. Kemudian berikutnya. Kalimat berikutnya Locita. Yang ini?
Silahkan dibaca. Is gray. Very good. His hair is gray. Rambutnya warnanya abu-abu. Which one is the noun, Locita? Yang mana kata bendanya, sayang? Hair. Very good. Next, berikutnya Liana. Our jobs. Our jobs are fun. Fun. Very good. Which one is the noun, Liana? Yang mana kata bendanya, sayang? Jobs. Very good. Our jobs are fun. Next, yang terakhir. There. Silahkan dibaca Laila. Their house is big. Very good. Which one is the noun, Laila? House. Very good. Pintar semua. Jadi ini kalian perhatikan ya. Kalau dia letaknya di depan kata benda, maka dia adalah possessive adjective. Coba Miss akan berikan sebuah contoh di sini ya. Miss akan berikan di sini ilustrasinya. You can screenshot this ya, boleh difoto ya. Tapi jangan khawatir, nanti Miss akan kirimkan rekamannya di YouTube ya. Miss tulis dulu di sini ya. Hold on. Jadi kalau subjeknya, ini Miss tulis subject pronoun ya. Kalau subjeknya itu adalah I, maka ini Miss tulis di sini ya. Possessive adjective-nya adalah apa tadi ya? I menjadi my. Kok hilang? Ini maaf ya, harusnya adjektifnya di sebelah situ tulisannya. I menjadi my. Kemudian you menjadi kok hilang? You menjadi your ya. You menjadi your ya. Kemudian she milik dia menjadi her ya. Kemudian kalau he menjadi his. He menjadi his ya. Ini posisi adjektif ya. He menjadi his. Kemudian I, you, he, she, it. Kalau it, dia menjadi its. Tambahin s ya, it ya. Kemudian I, you, we. He, kami. Posisi adjektifnya menjadi our. Dan terakhir untuk mereka subject they, maka possessive adjective-nya adalah their. Nah, jadi contoh kalimatnya seperti ini. Nah, misalnya saya punya sebuah buku. I have a book. Ini adalah buku saya. Berarti this is I book atau this is my book? My book. Ya, My this book. is my book. Ini adalah buku saya. Kemudian kamu punya sebuah buku. You have a book. Berarti this This is your is book. Is your your book. Excellent. She, perhatikan ya, kalau subjeknya he, she, sama it memiliki menjadi has ya. He, she, it, has. She has a book. Ini bukunya dia, berarti this is Her book. good job. This is her book. Kemudian dia punya sebuah buku. He has a book. This is bukunya dia laki-laki. His book ya. Kemudian kami punya buku. We have a book. This is our book. Kemudian terakhir, they have a book. This is their book. Nah, jadi ini untuk possessive adjective. Ingat-ingat ya, letak possessive adjective selalu di depan kata benda. Selalu di depan kata benda. You may screenshot this, silakan di screenshot karena kita sebentar akan membandingkan dengan possessive pronoun. Sedikit aja lagi. Possessive adjective sama possessive pronoun ya. Kemudian baru kita belajar untuk menganalisa yang mana adjective dan yang mana pronoun. Silakan di screenshot. You may screenshot it. I give you 2 minutes. Oke, tadi ingat-ingat ya, tadi itu possessive adjective. Sekarang itu adalah possessive pronoun. Kata ganti possessive. Kita lihat di sini ya. Nah,
Kalian lihat bedanya nggak? Can you see the difference? Di mana sekarang posesifnya ada di belakang kalimat. Yang mana nih? Yang mine. Boleh disebutkan sama-sama yuk. Mine, kemudian Mine, yours, yours, hers, hers, ours, ours, sama theirs. theirs. kata bendanya yang mana? Di kalimat pertama. Which one is the noun? Di kalimat pertama. Car. Car, Kalimat kedua. people, Apple. Apple. Kalimat ketiga. pen, Pen. Pen. Very good. Kalimat keempat. House. house, Kalimat kelima. Books. Book. Very good. Jadi kalau perhatikan ya, kalau bendanya jamak atau lebih dari satu, gunakan s di belakangnya atau gunakan r ya. Kalau dia bendanya satu, gunakan is ya, sebagai dia artinya tunggal. Nah, jadi kita akan bandingkan ya. Mine, the car is mine. Perhatikan dia selalu di belakang kata benda ya. Kalimatnya selalu di belakang. Ini namanya possessive pronoun. The apple is yours. The pen is hers. The house is ours. The books are theirs. So, in conclusion, sebagai kesimpulannya, ini adalah rumusnya. Silahkan kalian screenshot ini ya. Examples. Theirs. Nah, silakan kalian screenshot. You may screenshot this because we are going to have a quiz after this ya. Jadi, untuk I dari subjek apa kalau I? Untuk subjeknya, untuk my dan mine dari subjek I ya. Kemudian untuk your dan yours dari subjek you. Forgive my writing ya, tulisan Miss jelek sekali. Untuk subjek his dari kata he ya. Dari subjek he. Untuk subjek her dari subjeknya she. Kelihatan nggak? Can you read my writing? I'm sorry, it's so bad. Kalau untuk it dari kata dari subjeknya it ya. Kemudian kalau ours dari subjek apa? We. Dan kalau their itu dari subjek they ya. Nah, jadi beda ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Coba kita sekarang pasangkan ya. Kita coba pasangkan ketiga kalimat ini ya. Oke, bismillah. Oke, jadi kita akan gabungkan kalimatnya. Misalnya, I have a book. Kemudian possessive adjective-nya adalah this book is this is my book. Ini possessive adjective ya. Kemudian kalau possessive pronoun, buku ini punya saya. Berarti this book is Mine. yeah, good job. This book is mine. Kemudian berikutnya ya. Oke. She has a book. This is her book. Possessive pronounnya menjadi apa? This book is hers. Ya, she has a book. This is her book. This book is hers. Kemudian he has a book. Dia punya sebuah buku. This is his book. Kalimat possessive pronounnya menjadi apa? This book is, silakan. Sama dia. Ya, his juga sama. Kalau he dia depan sama belakang sama ya. He sama his ya. Oke, yuk lagi. Sekarang untuk we ya. We have a book. This is, tadi kalau we menjadi apa? Possessive adjective-nya? This is our book. Very good. Buku ini punya kami. This book is ours. Very good. Lagi, they have a book. Okay. They have a book. Kemudian, this is their book. This book is theirs. Gitu ya. Nah, ini kalau possessive adjective dan possessive pronoun. Kemudian berikutnya you ya. Kalau you depan belakang sama ya. You have a book. This is your book. This book is yours ya. Kemudian terakhir untuk it, untuk benda atau binatang. It has a benda kucing itu punya buntut misalnya. It has a tail.
It is its tail. Dan kalau di belakang juga sama ya. The tail is its. Nah, ini kalau untuk, nah ini ya. Silahkan dilihat sebentar. You may screenshot this because we are going to end the lesson by doing a quiz. Oke. Jadi nanti kalian punya 2 tugas. Yang satu, yang tugas tadi screenshot games boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya, tapi kalau dikerjakan akan menambah poin. Sedangkan kalau yang tugas ini sifatnya wajib ya. Kalian bikin video, isinya kalimat menunjukkan misalnya sambil menunjukkan benda-benda di rumah misalnya. Ini adalah buku saya misalnya. Misalnya kalau bendanya banyak, kemudian dekat dengan kita bisa bilang these are my books. Kemudian kita buat lagi menggunakan possessive pronoun misalnya. Those toys. Ini kalau those itu kalau bendanya banyak dan jauh ya. Those toys are mine. Atau misalnya itu bajunya ibu. Those dresses. Those are my mother's dresses. Ya. Those are my mother's dresses. Atau those dresses ya are my mother's. Mother's itu kan perempuan. She berarti those dresses are hers. Gitu ya. Jadi buat kalimat menggunakan yang possessive adjective dan possessive pronoun ini sifatnya wajib dibuat dalam sebuah video. Durasinya tergantung kalian. Gunakan adjective sama pronoun ya, kedua-duanya ya, sambil ditunjukkan bendanya. Oke? Alright, sekarang kita kuis sebentar aja sebelum kita selesai. Alright, I have already sent the link to your chat box. Please click on the link. Ini soal terakhir. 10 questions about possessive adjective and possessive pronouns. Hati-hati ya. Kalau dia letaknya di depan kata benda, maka ia adalah possessive adjective. If it is located at the back of the sentence or at the end of the sentence, kalau letaknya di belakang kalimat namanya possessive pronoun. Alright? 10 questions before we end the lesson, ya.
review the questions. Kita review questionsnya ya. Nah, ini ya. This bird has broken. Ini adalah kata benda, berarti kita di depan atau di belakang semuanya sama ya. It's ya, karena the bird adalah burung untuk jadi kita revert ke kata benda untuk it ya. Its wing ya. Ini adalah possessive adjective. Kemudian yang kedua, Lina has lost. Nah, ini di depan kata benda berarti pakai possessive adjective ya, yaitu her. Kalau yang hers artinya dia harusnya di belakang kata benda. Misalnya, jadi misalnya the books are hers. Nah, itu baru benar ya. Tapi kalau Lina has lost bla 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 book berarti pakai yang positive adjective. Kalau ini dia harus di belakang kata benda. Oke, berikutnya. Bla 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 pencil is broken. Nah, di depan kata benda berarti pilihannya hanya positive adjective ya. Berarti my pencil is broken. Kemudian can I borrow bla 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 berarti possessive pronoun ya. My pencil, can I borrow yours? Boleh nggak pinjam punya kamu? Kemudian Argentina is located in South America. Argentina terletak di Amerika Selatan. Nah, capital city artinya ibu kotanya Argentina berarti pakai yang depannya adalah capital city adalah kata benda. Berarti its capital city is Buenos Aires. Kemudian komputer saya adalah Mac. Komputer kamu adalah Mac, tapi punya saya adalah PC. Nah, kalau yang ini kan kata bendanya di belakang ya, berarti mine is a PC. Kemudian ini your computer is a Mac. Jadi cirinya kalau dia menggunakan possessive adjective, kalau langsung bersebelahan dengan kata benda. Jadi dia posisinya harus sebelahan langsung dengan kata benda. Kalau tidak bersebelahan langsung, berarti gunakan ya possessive pronoun. Ya. Kemudian berikutnya. Lucy and Mary like. Nah, ini mereka berdua nih, Lucy dan Mary. Karena tidak ada kata saya, tidak ada I sebagai subjek, berarti mereka ya, subjeknya adalah mereka, they. Nah, kemudian ini di depan ini ada kata benda, new teacher, guru baru, berarti pakai possessive adjective, their new teacher. Kemudian berikutnya, di mana saudara perempuanmu? Ini kata benda berarti possessive adjective ya, where is your sister? Atau misalnya that sister is yours baru ya. Itu adalah saudara perempuan kamu, berarti that sister is yours baru pakai yang yours ya. Karena di belakang kata benda. Kemudian yang nomor 8. Is bla 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 grammar books expensive? Ini kata benda grammar book berarti pakai yang possessive adjective your ya. Kalau yours ini untuk kalau dia di belakang kata benda. The last one, what kind of possessive is hers? Hers ya. Berarti possessive pronoun. Very good. Kalau yang ini adjective yaitu her ya. Her book. Yang ini the book is hers. Excellent you guys. Well done. Kita ketemu lagi hari Sabtu dan Minggu ya. Insya Allah jam 4 waktu Indonesia Barat. Jam 5 jam di Balikpapan. Thank you guys. Have a great day. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Paling lambat hari Jumat untuk screenshot gamesnya dan untuk videonya ya. Bye guys, have a great day. Love you all. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Bye Raffi, bye Gavin, Cindy, Liana, Lochita, Laila. Bye bye. Bye bye, Miss. Bye bye. Bye. Thank you ya.